Shalom Bapak Ibu, saya Yakob. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang surga, terima kasih karena kami hari ini boleh merenungkan kembali firman-Mu Bapak. Dan Tuhan kasih tahu kami bagaimana caranya supaya kami bisa membangun Tuhan hidup kami sesuai kehendak-Mu Bapak. Kalau tidak, bangunan kami akan rubuh Tuhan dan hidup kami akan menjadi sia-sia. Kami mohon pertolongan-Mu Bapak, berikan pada kami semuanya Roh Kudus supaya kami mengerti pesan ini dengan sempurna. Tolong hamba Tuhan supaya tidak hamba dipegang oleh Roh Kudus sehingga hanya pikiran-pikiran Tuhan saja yang disampaikan. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, ada satu hal yang sering dilewatkan oleh banyak orang Kristen, yaitu bagaimana caranya membangun dengan benar. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus tapi bangunannya tidak sempurna. Ini sayang sekali ya Bapak Ibu ya, sayang sekali. Minggu lalu saya ke rumah sakit PGI Cikini menengok ayah teman saya yang dalam keadaan kritis di ICU. Waktu saya lewatin halaman depan rumah sakit itu, tiba-tiba hati saya sedih sekali. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa hati saya dikasih sedih? Karena banyak kematian ya kok. Kematian Tuhan, bukankah setiap manusia mati? Betul Yakob, setiap manusia mati. Tapi terlalu banyak kematian yang sia-sia. Kematian seorang-orang yang hidupnya sia-sia. Sayang sekali kata Tuhan. Langsung saya mengerti mengapa Tuhan sedih dan membiarkan saya merasakan perasaan yang sama. Supaya saya paham betapa pentingnya punya hidup yang tidak sia-sia. Nah, kita akan belajar di SK 5 tentang bagaimana kita seharusnya membangun sehingga pembangunan kita itu tidak terhambat dan hidup kita jadi tidak sia-sia. Mari kita mulai SK 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan secara parafras yaitu dalam bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido membawakan pesan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini dua nama yang terkenal ya karena dua nama ini menulis kitabnya masing-masing di Alkitab kita. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Hagai, baca kitab Zakaria, Bapak Ibu ngerti inilah konteksnya kedua kitab itu. Sekali lagi SK 5 ayat 1 sampai 5. Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido membawakan pesan Tuhan terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem. Mereka membawakan pesan itu dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Jadi dua nabi ini disertai Allah sehingga dimampukan membawakan pesannya Allah. Bapak Ibu, kemarin teman saya bawa cerita bahwa di Mangga 2 Square dia ketemu sama nabi palsu. Nabi palsu itu mengaku bisa menyembuhkan orang-orang dan dia dikawal oleh 4 pengawal. Bapak Ibu, ini menarik ya. Nabi nggak perlu pengawal karena nabi itu disertai Allah. Allah yang akan menjaga mereka. Jadi sekali lagi Nabi Hagai dan Nabi Zakaria menyampaikan pesan Allah kepada orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem. Bapak Ibu mesti ingat bahwa ini konteksnya konteks Ezra. Mereka semuanya sudah kembali dari pembuangan dan sekarang mereka sedang bersiap-siap membangun bait Allah. Memang Zerubabel, pemimpin orang Yahudi itu sudah membangun bait Allah. Tetapi dia gagal karena banyak perlawanan dari penduduk setempat. Bapak Ibu mesti ingat ya, Yerusalem sekarang sudah tidak dihuni oleh orang Israel, tapi Yerusalem dihuni oleh berbagai bangsa yang ditempatkan Nebukadnezar di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu ceritanya begini, kan Israel dibuang ya sama Tuhan, lalu Yerusalem dikosongkan oleh Raja Babel. Waktu dikosongkan itu, maka Yerusalem diisi oleh Raja Babel dengan bangsa-bangsa lain. Jadi Yerusalem isinya sekarang banyak orang asing non pengikut Allah. Maka waktu Zerubabel mulai membangun bait Allah itu, banyak sekali pertentangan dari mereka. Jadi pembangunan itu terhenti. Lalu muncullah Nabi Hagai dan Nabi Zakaria ini. Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido membawakan pesan Tuhan, bernubuat ke orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem. Mereka bernubuat dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Maka mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak, sang imam, melanjutkan pembangunan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Jadi Bapak Ibu, prinsip pertama membangun bait Allah adalah harus ada nabi dan harus ada yang bangun.
Jadi mesti ada pemimpin yang bangun, mesti ada nabinya. Ini lengkap nih. Nabinya ada 2, Nabi Hagai, Nabi Zakaria. Lalu pemimpinnya ada Zerubabel bin Sealtiel. Dan imamnya ada Yesua bin Yozadak. Pada waktu itu datanglah Bupati Tatnai, penguasa wilayah itu, bersama-sama dengan Syetar-Boznai dan rekan-rekan mereka. Mereka bertanya, siapa yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini? Jadi kelihatannya dia tidak suka dengan pembangunan Bait Allah dan tembok Yerusalem itu. Tetapi mata Allah mengawasi dan melindungi para pemimpin orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu. Jadi Bapak Ibu, Allah mengawasi dan melindungi para pembangun itu. Sehingga walaupun Bupati Tatnai dan teman-temannya tidak suka, mereka tidak bisa paksa berhenti. Bapak Ibu, yang pertama kita belajar adalah kalau kita membangun sesuai pesan Allah, maka hambatan-hambatan itu akan disingkirkan oleh Allah. Jadi kalau kita membangun rumah tangga kita membangun diri kita membangun bisnis kita berdasarkan pesan Allah, maka halangan itu akan disingkirkan oleh Allah. Pembangunan itu akan terus bisa berlanjut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita butuh sang pembangun dan kita butuh nabi yang menyampaikan pesan Allah. Kalau nggak ada nabi ini bahaya nih. Tidak ada pesan Allah yang sampai kepada kita, berarti kita membangun berdasarkan arahan siapa? Nah, kalau atas arahan diri sendiri dan arahan orang lain, maka pembangunan itu tidak akan berhasil. Hal yang sama juga terjadi pada Musa, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Ulangan 31 ayat 9, kata-katanya begini. Setelah Musa menuliskan hukum Taurat itu, berarti ada hukum Taurat. Hukum Taurat yang dari Allah, lalu tugasnya Musa menuliskannya. Setelah Musa menuliskan hukum Taurat itu, maka hukum Taurat itu diberikan oleh Musa kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan dan kepada semua pemimpin Israel. Nah, ini kita lihat lagi. Musa, imam Lewi, dan pemimpin Israel. Jadi kita lihat ada pemimpinnya. Kita lihat juga ada imamnya. Dan Musa itu siapanya? Musa itu yang menyampaikan pesan Tuhan itu, hukum Taurat itu. Berarti Musa ini nabinya. Berarti sekali lagi kita lihat 3 komponen ini ada. Imamnya ada, pemimpinnya ada, nabinya juga ada. Nah, waktu saya baca Ulangan 31 ini, saya jadi berpikir Musa itu bikin berapa kopi ya hukum Taurat itu? Karena diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan itu paling nggak diangkat oleh 4 orang loh. Berarti paling sedikit Musa itu bikin 4 kopi. Kemudian kepada semua pemimpin Israel. Pemimpin Israel itu paling sedikit ada 12 orang kan. Berarti paling sedikit nih Musa bikin 16 kopi. Berarti dia udah terima hukum Taurat itu, kemudian dia mungkin menyalinnya 16 kopi. Ini serius sekali. Musa tidak biarkan 1 orang pun tidak mendapatkan kopi itu. Karena ini sangat penting. Nah, tapi pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa mesti imam? Mengapa mesti pemimpin? Bapak Ibu, kita nggak boleh lupa. Imam penting sekali mengetahui hukum Tuhan. Waktu dia bawa umat itu menghadap pada Tuhan, dia tidak membuat kesalahan. Lalu kenapa pemimpin-pemimpin Israel juga harus dapat? Pemimpin sangat penting tahu hukum Tuhan. Dan waktu mereka memimpin umat melangkah, mereka tahu ini nggak boleh dijalanin. Ini boleh dijalanin. Ini harus dijalanin. Nah, pemimpin yang nggak tahu hukum Tuhan, dia bisa bawa umatnya itu semua tersesat. Atau dia bisa bawa umatnya itu semuanya bikin Tuhan marah. Nah, Bapak Ibu, kalau di rumah tangga kita itu ya, ada pemimpin, tapi pemimpin itu nggak tahu hukum Tuhan, maka bisa jadi dia memimpin keluarganya ke tempat yang Tuhan tidak suka. Nanti Tuhan jadi marah. Lalu kemudian Tuhan tidak memberkati keluarga itu. Bisa fatal. Pemimpin harus tahu hukum Tuhan dan harus melaksanakannya. Sehingga Tuhan selalu berkenan kepada keluarga itu dan memberkati keluarga itu. Tapi ada yang menarik. Di sini Musa memberikannya hanya kepada imam-imam yang mengangkat tabut. Kan ada imam yang mengurus perkakas, ada imam yang mengurus korban bakaran dan sebagainya. Tapi ini hanya imam pengangkat tabut perjanjian yang dikasih. Bapak Ibu, di antara semua imam itu, imam yang harus selalu kudus itu adalah imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan. Karena dia
yang pegang tabut perjanjian itu dia tidak boleh tidak kudus. Kita ingat ya, satu ketika Daud pernah pindahin tabut ini dan salah satu pengangkatnya Uza memegang tabut itu dan langsung mati. Imam pengangkat tabut itu harus selalu kudus, harus selalu berkenan. Nah, kepada dialah diberikan supaya mereka itu bisa menjaga dirinya kudus dan juga bisa membawa umat menjadi kudus. Nah, sekarang kita pikirin deh. Harus ada pesan Tuhan. Pesan itu disampaikan kepada Nabi Musa. Kemudian Musa atau Nabi itu menuliskan pesan itu jadi hukum. Lalu hukum itu diberikan pada imam dan pemimpin. Pertanyaannya, mana yang rumah tangga kita belum miliki? Sudahkah rumah tangga kita memiliki pesan Tuhan? Sudahkah rumah tangga kita memiliki Nabi? Sudahkah Nabi itu menuliskan pesan Tuhan itu? Sehingga imam rumah tangga, pemimpin rumah tangga, bisa memimpin rumah tangga itu berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu repot ya kalau nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada pesan Tuhan, lalu hukum siapa yang dijalankan di rumah tangga itu? Jadi Nabi itu harus ada, dia yang membawakan pesan Tuhan. Kemudian imam sama pemimpin sudah jelas ada. Tiap rumah tangga pasti punya imam dan pemimpin. Kalau dia ayah, biasanya dia merangkap dua-duanya, pemimpin sekaligus imam. Kalau dia single parent, orang tua tunggal, berarti dia merangkap imam dan pemimpin juga. Pasti ada imam dan pemimpin. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, adakah pesan Tuhan dan adakah Nabi? Coba kita perluas sedikit pertanyaannya. Mana yang gereja kita belum miliki? Gereja kita jelas sudah punya hukum Tuhan, hukum tertulis Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Sudahkah gereja kita memiliki imam? Biasanya sudah. Sudahkah gereja kita memiliki pemimpin-pemimpin? Biasanya sudah. Ada majelis-majelis, ada penatua-penatua. Ada kepala gereja juga. Tetapi pertanyaannya, adakah pesan Tuhan di gereja itu? Pertanyaan keduanya adalah, adakah nabi yang menyampaikannya? Nabi diperlukan untuk kehidupan sehari-hari yang tidak tertulis di Alkitab kita. Misalnya, gereja kita berencana memperluas ruang ibadah. Nabi akan menyampaikan perlu atau tidak dibangun. Dan kalau dibangun pun seperti apa bangunannya, itu semua Nabi yang menyampaikan. Saya ingat dulu ada satu gereja, beli sound system mahal sekali. Dia import langsung dari luar negeri. Udah dia beli ratusan juta sound system itu, dipasang dengan bagusnya di gerejanya. Kemudian ternyata COVID. Jadi speaker ratusan juta itu langsung mubazir. Karena gereja nggak pernah dipakai lagi. Bapak Ibu, itu sebuah kesalahan fatal. Karena yang dipakai adalah uangnya Tuhan. Jadi waktu mau beli sound system itu, sebaiknya ada nabi yang menyampaikan kepada para imam dan para pemimpin, perlukah sound system itu dibeli? Nah, sekarang kita coba tinjau satu kasus yang berbeda. Kasusnya Raja Yosia. Itu ada di 2 Raja-Raja 23 ayat 1-3. Saya bacakan ya. Raja Yosia, raja ya Bapak Ibu ya. Raja Yosia memanggil semua pemimpin Yehuda dan Yerusalem. Lalu ia pergi dengan mereka ke rumah Tuhan, diikuti para imam, diikuti para nabi, dan diikuti oleh seluruh rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya. Di depan mereka semua, Raja Yosia berdiri dan membacakan dengan suara keras seluruh isi hukum Taurat yang telah ditemukan dalam rumah Tuhan itu. Kemudian raja membuat perjanjian dengan Tuhan untuk taat kepadanya dan untuk tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perjanjian tertulis di kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Jadi Bapak Ibu, kita lihat sekali lagi, ada hukum tertulis. Hukum tertulis itu dibacakan oleh Raja Yosia. Dan waktu dia bacakan itu, semua rakyat harus dengar. Juga imam, nabi, dan seluruh rakyat mendukung perjanjian itu. Jadi Bapak Ibu, ini serius sekali buat Yosia. Dia tidak mengizinkan orang lain membaca isi hukum Taurat itu. Dia sendiri yang bacakan dengan suara keras. Lalu kemudian dia sebagai pemimpin tertinggi mereka memutuskan untuk mengajak semuanya berpegangan pada hukum Taurat itu. Bapak Ibu, Yosia paham harus ada nabi.
Yosia paham harus ada imam. Yosia paham harus ada pemimpin. Dan mereka 3 unsur ini harus mengerti hukum Taurat ini. Jadi ada 5 komponen penting yang kita belajar sekarang. Harus ada pesan Tuhan. Harus ada nabi yang menyampaikan pesan Tuhan. Harus ada imam. Harus ada pemimpin. Lalu harus ada hukum Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, harus ada hukum Tuhan yang tertulis, harus ada pesan Tuhan, harus ada nabi yang menyampaikan pesan itu, harus ada imam, harus ada pemimpin. Tetapi aneh sekali, Paulus di Efesus 5 bilangnya begini, kamu semua adalah anggota kerajaan Allah, dan kamu semua harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, agar kamu menjadi bait Allah, yaitu tempat kediaman Roh Kudus. Sekali lagi, kamu harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Rasul dan nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, Bapak Ibu kita mesti paham dulu. Apa maksudnya batu penjuru? Batu penjuru itu adalah batu basis, batu utama. Batu itu pertama kali diletakkan waktu gedung dibangun. Jadi kalau batu itu melenceng sedikit, maka seluruh bangunan akan melenceng. Kalau bangunan itu direncanakan menghadap ke timur, lalu batu itu menghadap ke barat, maka semua gedung akan menghadap ke barat. Salah soalnya batu penjurunya. Nah, batu penjuru itu harus Kristus Yesus. Tidak boleh yang lain. Contohnya begini. Gereja kita ingin membangun klinik untuk melayani masyarakat. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kliniknya harus di mana? Lalu Tuhan bilang, kliniknya mesti di wilayah ini. Kemudian kita akan ke wilayah itu. Lalu kita tanya, Tuhan tanahnya di mana? Tuhan bilang tanahnya itu. Maka tanah itu kita beli, kliniknya kita bangun. Kemudian kita tanya Tuhan lagi, Tuhan, ini mau berapa lantai? Terus bagaimana besar kliniknya? Bagaimana detailnya Tuhan? Harus ada pesan Tuhan dan para nabi yang menyampaikan kepada kita apa pesan Tuhan itu. Maka kemudian klinik itu bisa dibangun oleh para pemimpin, para rasul. Jadi Bapak Ibu, Paulus mengerti tentang hal ini. Harus Kristus Yesus sebagai batu penjuru dan para nabi yang menyampaikan kepada kita apa pesan Tuhan itu. Kamu harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tapi perhatikan Bapak Ibu, Paulus ini cuma sebut 3 komponen. Para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Padahal tadi kita belajarnya 5 komponen. Mari kita cocokkan pelan-pelan. Tadi ada 5 komponen ya. Harus ada pesan Tuhan, harus ada hukum Tuhan. Nah, pesan Tuhan dan hukum Tuhan ini semuanya ada di Kristus Yesus. Lalu kata Paulus harus ada rasul. Rasul itu siapa? Rasul itu imam merangkap pemimpin. Jadi Bapak Ibu, di zaman perjanjian baru ini, kita itu cuma kenal 3 komponen. Tapi di zaman perjanjian lama, kita kenalnya 5 komponen. Nah, karena kita hidup di zaman yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus ingat 3 komponen ini. Harus ada Kristus Yesus. Kristus Yesus itu sekaligus pesan Tuhan, sekaligus hukumnya Tuhan. Lalu kita butuh nabi yang menyampaikan pesan Tuhan Yesus Kristus itu kepada kita. Selanjutnya kita butuh rasul yang membangun. Jadi pertanyaan kita adalah, sudahkah rumah tangga kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru? Sudahkah rumah tangga kita memiliki nabi yang menyampaikan pesan Tuhan Yesus itu? Sudahkah rumah tangga kita memiliki rasul yang membangun berdasarkan pesan Tuhan Yesus Kristus itu? Saya tahu ada banyak sekali rumah tangga Kristen yang tidak menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Mereka membangun suka-suka mereka. Ini fatal Bapak Ibu, fatal. Tidak mungkin hasilnya sempurna. Jadi kita butuh sekali nabi ada di rumah tangga kita. Kalau tidak ada nabi, maka pesan Tuhan itu tidak bisa disampaikan kepada kita. Tapi ada beberapa rohaniawan yang berkata bahwa nabi sudah tidak ada lagi di zaman ini. Kata mereka, semua pesan Tuhan sudah disampaikan di Alkitab. Ayat patokan mereka adalah Ibrani 1. Mari kita lihat Ibrani 1.
Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan ayat ini, para rohaniawan itu menyatakan bahwa nabi itu udah selesai masanya. Waktu ada orang tanyain saya ini, saya juga bingung jawabnya. Lalu saya tanya, Tuhan ini gimana kasusnya ya? Lalu Tuhan bilang begini, Yakob, dulu kamu naik motor, sekarang kamu naik mobil. Apakah itu artinya motor kamu sudah dijual dan kamu tidak pernah naik motor lagi? Aku bilang, enggak juga Tuhan. Bisa jadi motor saya masih di rumah dan saya masih kadang-kadang naik motor kalau perlu. Betul kata Tuhan. Jadi memang zaman dulu bicara lewat nabi-nabi. Dan zaman sekarang ini bicara lewat perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa berarti nabi-nabi itu sudah tidak dipakai lagi? Tidak. Nabi-nabi itu kadang-kadang masih tetap dipakai. Karena itu Paulus tetap bilang, kita harus membangun di atas dasar rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi Bapak Ibu, nabi masih berfungsi sampai sekarang. Paulus menegaskan itu. Walaupun surat Ibrani seolah-olah menyatakan bahwa nabi sudah tidak berfungsi lagi. Salah pandangan itu. Jadi kita butuh sekali nabi ada di rumah tangga kita. Kalau tidak ada nabi, maka pesan Tuhan itu tidak bisa disampaikan kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita punya nabi? Mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 14. Paulus bilang ini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi melalui 1 Korintus 14 ini kita mengerti, karunia paling tinggi itu karunia nabi. Karunia menyampaikan pesan Allah, karunia nubuat. Karena orang yang menubuat itu membangun jemaat, menasihati jemaat, dan menghibur jemaat. Itu sangat penting untuk jemaat. Jadi Paulus bilang, usahakan dirimu mendapatkan karunia nubuat. Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur manusia. Kejarlah karunia nubuat. Gimana caranya mengejar karunia nubuat itu? Paulus bilang, kejarlah kasih itu. Loh, kasih itu? Kasih apa Paulus? Nah, kasih itu dicatat di 1 Korintus 13. Ingat Bapak Ibu, kita bahaskan 1 Korintus 14. Kasihnya itu dibahas di sebelumnya, 1 Korintus 13. Mari sekarang kita mundur ke 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu, tidak iri. Kasih tidak membanggakan diri. Saya loh yang buat loh, ini pekerjaan saya loh, ini karya saya. Kasih tidak seperti itu. Dan kasih tidak sombong atau kasih itu rendah hati. Jadi saya baca sekali lagi secara parafras ya Bapak Ibu. Karena Alkitab kita terjemahannya kurang tepat, saya baca sesuai terjemahan aslinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak iri, kasih tidak membanggakan diri dan rendah hati. Kasih tidak kasar dan kasih tidak egois. Ia tidak mudah marah dan tidak pendendam. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia selalu melindungi. Ia selalu percaya. Ia selalu berharap. Ia selalu tabah. Bapak Ibu, itu terjemahan yang lebih tepat daripada 1 Korintus 13. Jadi kalau kita punya kasih, maka kita akan selalu melindungi. Kita selalu percaya orang itu, walaupun orang itu sudah berkali-kali bohongin kita. Tapi kita selalu percaya sama dia. Kita selalu berharap dia berubah. Kita selalu berharap dia bertobat. Kita selalu tabah menghadapi dia. Kita harus mengejar kasih di 1 Korintus 13 ini, bahwa kita bisa mendapatkan karunia nubuat itu. Jadi Bapak Ibu, di rumah tangga kita, di gereja kita, kita sangat butuh nabi. Dan bagaimana caranya membangkitkan nabi-nabi itu? Kita minta kepada semua orang untuk mengejar kasih itu. Kalau sudah semuanya mengejar kasih itu, nanti Tuhan akan membangkitkan mereka menjadi nabi. Beberapa minggu lalu ada satu ibu menemui saya.
Dan ternyata waktu kita ngobrol, ternyata dari muda dia itu sering mendapatkan pesan Tuhan dan penglihatan-penglihatan. Baik dalam mimpi, baik dalam bentuk langsung. Dia jelas-jelas nabi. Tapi dia bertanya sama saya begini, Pak Yakub, kenapa ya Pak Yakub? Saya ini orangnya pelupa. Sangat-sangat pelupa. Bahkan saya lupa sama orang-orang yang pernah menipu uang saya. Seperti misalnya saya punya temen tuh ya. Saya tahu dia pernah nipu saya uang saya. Tapi saya lupa jumlahnya berapa. Entah 200 juta, entah 300 juta. Dan saya lupa juga kejadiannya bagaimana. Saya tuh pelupa. Saya cuma jawab sama dia, Bu, nanti kita tanya Tuhan sama-sama ya. Karena saya nggak bisa jawab dia waktu itu. Lalu kemudian pas pulang malamnya, Tuhan jawab saya. Tuhan bilang, Yakob, kamu tahu nggak kenapa ibu itu saya bikin pelupa? Iya Tuhan. Kenapa Tuhan membuat dia jadi pelupa? Padahal tinggal ceklik gitu. Dia pasti punya memo yang baik Tuhan. Betul Yakob, saya menjadikan dia pelupa. Supaya dia lupa semua orang yang menyakiti dia. Jadi kalau dia lupa orang-orang itu menyakiti dia, dia bisa tetap mengasihi mereka. Wah, Bapak Ibu, ini benar sekali. Orang ini karunianya nabi. Dan supaya karunia nabi itu tidak hilang, dia harus terus mengasihi. Bagaimana caranya supaya dia mengasihi? Yaitu dengan cara membuat dia lupa akan kesalahan orang lain. Sehingga dia bisa mengasihi orang lain itu dengan tulus. Bapak Ibu, ini strategi Tuhan yang sangat pintar sekali. Tuhan menjadikan ibu itu pelupa. Supaya ibu itu mudah sekali mengasihi. Maka Tuhan bisa memberikan dia karunia nabi itu. Sehingga sepanjang hidupnya dia akan efektif menjadi nabinya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kejar kasih itu. Kita minta karunia nubuat diberikan pada kita. Sehingga tempat kerja kita bisa dibangun sempurna. Rumah tangga kita bisa dibangun sempurna. Gereja kita bisa dibangun sempurna. Dan semuanya itu akan menjadi tempat Roh Kudus bernaung. Kalau Roh Kudus datang bernaung, semua urusan pasti beres Bapak Ibu. Pasti beres. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang surga, terima kasih Tuhan karena sekarang kami mengerti Tuhan bahwa Engkau bersedia menolong kami dalam membangun. Tolong Bapak bangkitkan kasih dalam hati kami semua. Kasih yang di 1 Korintus 13 itu. Sehingga kami semuanya bisa punya karunia nubuat. Sehingga imam kami, rasul kami, pemimpin kami tidak salah membangun. Sehingga dunia ini bisa menjadi tempat Roh Kudus tinggal. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman yang indah ini. Amin. Bapak Ibu, selamat mengejar kasih itu. Pasti bangunan Bapak Ibu nanti jadi sempurna. Amin.